Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Merah Putih. Senang sekali Ica bisa kembali menyapa Sobat Sehat semuanya di podcast musik Ngobrol Seru dan Asik RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Gimana nih kabarnya Sobat Sehat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan bahagia tentunya. Oke, di sini mungkin masih ada Sobat Sehat yang belum tahu di mana RSUD Merah Putih berada atau follower baru Instagram kita. RSUD Merah Putih berada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Metro Yudan, Kabupaten Magelang, dekat dengan perempatan lampu merah Lundu. Nah, Sobat Sehat, di musik episode ke-28 kali ini, kita akan mengobrol lebih dalam, mengupas tuntas tentang persiapan melahirkan ya, seperti judulnya. Nah, Sobat Sehat, mungkin di sini ada yang sudah mendekati HPL, dan gimana nih perasaannya sekarang hari ini? Apakah grogi, takut, atau bingung, atau nggak tahu nih harus ngapain dulu gitu karena sudah mendekati hari persalinan. Nah, di sini Sobat Sehat yang ingin bertanya bisa komen di bawah ini ya. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu kita akan bahas di sesi tanya jawab. Nah, saat ini Ica sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu dokter spesialis di Klinik Kandungan dan Kebidanan RSUD Merah Putih. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai nih dok untuk ngobrol-ngobrol, boleh kita kenalan dulu dok? Silahkan. Ya, oke. Saya Dr. Iki Bernadi, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya berpraktik di Klinik Spesialis Kandungan dan Kebidanan di RSUD Merah Putih sejak tahun 2022. Kebetulan saya berpraktik di klinik sore di hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai jam 5 sore. Dengan Dokter Riki ya dok? Ya, betul. Oke, nah Sobat Sehat, menjadi seorang ibu tentu menjadi hal yang sangat diidam-idamkan oleh perempuan ya. Dan pasti menjelang kelahiran ini persiapan melahirkan itu juga pasti harus menjadi langkah yang penting dan harus dipersiapkan. Dan tentu juga perlu ilmu ya, nggak cuman langsung jalan aja gitu. Nah, oleh karena itu tentu mempersiapkan diri dengan baik dapat membantu untuk menghadapi proses kelahiran dengan lebih tenang dan percaya diri ya dok ya. Kenapa sih dok untuk melahirkan ini persiapannya dianggap penting dok? Oke, jadi untuk persiapan melahirkan itu sangat penting karena kita harus pahami mengapa persiapan melahirkan sangat penting, karena persiapan yang matang sendiri akan bisa membantu untuk mengurangi stres dari ibu hamil sendiri. Kemudian yang jelas rasa percaya diri akan meningkat, dan dengan percaya diri itu sendiri untuk ibu hamilnya akan yakin bahwa proses persalinannya akan berjalan dengan lancar, seperti itu kira-kira. Berarti membantu untuk ibu hamil menjalani proses melahirkan lebih lancar ya. Ya, betul. Nah, kalau tanda-tanda untuk kelahiran yang harus kita waspadai atau harus kita pahami itu apa aja sih dok? Ya, biasanya sih untuk tanda-tanda persalinan yang harus diwaspadai biasanya ada nyeri punggung yang di bagian bawah, kemudian ada mungkin lendir yang keluar berwarna jernih disertai bercak darah yang mungkin bisa berwarna pink sampai kemerahan, atau kontraksi yang mungkin intensitasnya semakin kuat, semakin lama dan semakin sering di masa menjelang persalinan. Kemudian bisa juga disertai air ketuban yang pecah. Kemudian mungkin ada mood swing yang membuat suasana hati jadi berubah mendadak gitu. Oh ya, seperti kalau kita mau mens gitu ya dok? Iya betul. Okay. Kurang lebih seperti itu. Dokter kan tadi mention tentang kontraksi nih dok. Ya. Bagaimana kita mengenali kontraksi palsu dan kontraksi asli? Oke, kontraksi sendiri dalam persalinan itu dibedakan jadi dua ya, ada kontraksi palsu atau kita sebutnya Braxton Hicks contraction. Biasanya dia lebih tidak teratur, kemudian variasinya juga lebih jarang dia, dan mungkin tidak disertai nyeri yang sampai menjalar ke punggung. Dan untuk kontraksi asli sendiri atau true contraction biasanya untuk durasinya dia lebih teratur, kemudian intervalnya akan lebih sering mungkin berlangsung antara 30 sampai 60 sampai 70 detik, dan akan semakin intens seiring berjalannya waktu.
Kemudian biasanya dia ada fase relaksasi, itu yang penting. Berarti kadang kalau kontraksi palsu itu tidak menjelang Ya, saat melahirkan. betul ya. Kontraksi yang asli biasanya dialami di usia 9 bulan atau 37 sampai 40 minggu. Ya, berarti kadang kayak kencang-kencang gitu ya, Dok? Betul, ya, kencang-kencangnya lebih teratur. Oke. Nah, dokter, setelah mengetahui HPL nih atau hari perkiraan lahir ya, dan tanda-tanda kelahiran yang sudah kita ketahui, dan tentu sudah kita juga harus mempersiapkan saat-saat untuk melahirkan ini, terutama di trimester 3 ya, Dok, atau bulan 7, 8, 9 Ya. Kehamilan gitu. Dan selain itu juga ibu hamil pasti yang baru saja memiliki anak dan mungkin kelahiran pertama pasti perasaannya suka bingung, cemas gitu ya, nggak tahu harus seperti apa karena belum ada pengalaman sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa takut dan cemas menjelang persalinan, Dok? Ya, tentunya mempersiapkan apa yang penting sehingga perasaan untuk ibu hamilnya sendiri itu akan lebih tenang. Nah, yang dipersiapkan bukan hanya untuk keperluan bayinya kali ya, tapi lebih ke kondisi fisik, kemudian mental, kemudian untuk pikirannya juga harus lebih positif, dan mungkin dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan profesional kita butuhkan seperti itu. Dan bisa membantu ibu untuk lebih nyaman gitu ya, lebih betul. tenang gitu. Nah, untuk persiapan melahirkan nih, Dok, kan kita butuh persiapan ya, baik itu fisik, mental maupun spiritual mungkin ya. Nah, kalau untuk menjaga kondisi fisik agar tetap fit itu gimana, Dok? Ya, mungkin olahraga kali ya. Jadi olahraga sendiri memiliki peran penting dalam kehamilan supaya tubuh, pikiran ibu lebih siap dalam mempersiapkan untuk persalinan. Mungkin untuk secara lebih detailnya, stamina, kekuatan juga akan meningkat. Kemudian postur dari ibunya juga mungkin akan lebih bagus, nyeri bisa berkurang, kemudian sirkulasi darah juga akan lebih lancar, kemudian kenaikan berat badan juga bisa dikontrol dengan olahraga, dan otomatis akan menurunkan komplikasi bila ada penyakit penyerta. Kemudian juga bisa membantu untuk positioning bayinya akan lebih optimal seperti itu ya, dalam arti gitu. betul sekali ya. Terus ya, yang jelas dari semua itu manfaatnya akan memperlancar untuk proses persalinannya seperti itu. Kalau untuk contohnya sendiri olahraga di trimester 3 apa, Dok? Oke, untuk trimester 3 sih kita lebih ke mungkin jalan kaki, atau yoga bisa mulai dilatih untuk pernafasan, melatih fokus, dan yang terpenting gimana caranya biar tidak panik selama persalinan seperti itu. Kadang juga mungkin waktu persalinan bingung ya, harus aduh sakit gimana nih, suka kedebikan gitu ya, betul. Jerit-jerit atau ya, itu yang perlu dilatih dari awal dengan olahraga, terutama yoga mungkin bisa lebih dipersiapkan. Oke, jadi itu ya sobat sehat yang sudah masuk ke trimester 3 jangan mageran ya, Dok ya. Iya, betul. Kan kadang suka udah capek ya, perutnya udah besar, berat gitu, disuruh olahraga aduh mager gitu. Padahal olahraga juga bisa membantu proses persalinan menjadi lebih lancar. Betul. Nah, kalau selain dari olahraga sendiri nih, Dok, yang bisa membantu stamina lebih bagus apa, Dok? Oke, untuk stamina sendiri mungkin bisa ditingkatkan untuk persiapan kelahiran. Mungkin tidurnya harus cukup ya. Jadi untuk tidur sendiri posisinya kita edukasi pasien untuk miring ke kiri. Jangan tanggung-tanggung dimiringin ke kiri. Sesekali terlentang atau miring kanan mungkin boleh, tapi pada akhirnya miring kiri jauh lebih bagus, karena yang pertama ibu yang akan lebih rileks, lebih nyaman, kemudian sirkulasi sama nutrisi janinnya akan lebih optimal, dan yang paling penting dia akan mempercepat penurunan kepala bayi seperti itu. Kemudian selain itu mungkin konsumsi makanan bergizi kita sarankan ya, protein dibanyakin, terus
serat, jangan lupa vitamin, dan mungkin minum juga harus dicukupkan, dirutinkan seperti itu. Kemudian latihan pernafasan, relaksasi mungkin juga perlu dilatih seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian untuk berikutnya mungkin konsumsi makanan yang mengandung energi lebih banyak ya, mungkin kurma atau air kelapa muda yang kita sarankan. Gitu. Itu bisa menambah energi ya? Betul, untuk ibu hamil sendiri terbukti bisa menambah energi selama kehamilan. Nah, untuk kita sendiri kan waktu menjelang persalinan itu kadang stres ya, harus gimana dulu dok gitu. Dan selain apa yang sudah dilakukan untuk menjaga stamina, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres supaya tidak berdampak saat waktu melahirkan atau tidak berdampak ke bayi juga? Oke, yang pertama jelas ya, kita harus lebih mendekatkan diri pada yang kuasa ya, tentunya dengan beribadah, kemudian dukungan, diskusi dengan pasangan, keluarga itu penting. Nah, mungkin yang dibahas ya mulai dari rencana persalinannya, mau di mana yang paling gampang ya, seperti itu. Kemudian pembagian tugasnya seperti apa nanti kalau bayinya sudah lahir. Kemudian yang jelas sih lebih ke kegiatan setelah bayi lahir ya. Contohnya mungkin waktu menemani bayinya waktu menyusui di malam hari. Nah, itu kan penting sekali buat ibu. Jadi dari diskusi ini dari diskusi tersebut jadi mungkin bisa mengurangi pikiran ibu dan nggak merasa sendiri, berarti nggak overthinking gitu. Apalagi mungkin kalau keluarga baru ya dok, biasanya penting nih menyusui di malam hari. Biasanya itu karena kita biasa tidur nyenyak lelap di malam hari ya, dan ada bayi yang harus diurusi seperti itu, mungkin harus disusui. Kadang yang bangun itu cuma ibunya aja. Kadang bapaknya masih ngorok. Tentunya ya. Gitu ada suara bayi. Diperlukan ini ya dukungan dari suami sih jelas. Suami siaga ya. Ya, dok, ya. Betul, suami siaga. Betul. Berarti siaganya dari pas hamil, setelah lahiran juga harus siaga ya dok. Setelah lahiran betul. Betul. Nah, untuk kita mempersiapkan diri sendiri atau ibu hamil ini nih dok, kan ada persalinan sesar, ada persalinan normal ya. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri di persalinan ini? Ya, yang jelas sih kita harus konsultasi dulu dengan dokter kandungan ya, terkait untuk pilihan persalinan yang sesuai dengan kondisi ibunya. Dari situ kita bisa jelas maksudnya untuk selanjutnya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya mikir sendiri ya, aku pengen sesar nih, aku pengen normal aja, sedangkan kondisi tubuhnya kan tidak fit mungkin gitu ya. Jadi harus dikonsultasikan ya. Betul. Dari dokter kandungannya kan nanti akan menjelaskan ya seperti itu. Kondisi kehamilannya. Oke, karena setiap orang berbeda-beda ya dokternya. Betul sekali. Nggak bisa ngikutin dia, nggak bisa ngikutin dia gitu. Betul. Oke, nah saat kita akan melahirkan tentu ada yang dipersiapkan ya dok. Nggak cuma bawa diri aja kan dok, pasti bawa barang-barang yang harus dipersiapkan dari sebelumnya gitu. Nah, sebaiknya kapan kita mempersiapkan hospital bag untuk ke rumah sakit dok? Hospital bag sendiri mungkin ini terkait sama ini ya untuk kelahiran normal kan biasanya di 37 sampai 40 minggu. Nah, mungkin dari situ kita bisa mulai mempersiapkan untuk hospital bag-nya sendiri. Jadi mungkin 3 minggu sebelum hari perkiraan lahirnya ya. Dan jangan lupa dicuci dulu. Jadi jangan mepet-mepet ya dok. Betul ya. Zaman gimana ya, kalau kita orang muda mempersiapkan persalinan kan kadang udah tahu hamil tuh udah pengen beli perintilan yang lucu gitu ya dok. Kadang orang tua suka jangan pamali belum 7 bulan kadang gitu ya dok. Nah, sedangkan untuk kelahiran itu bisa terjadi di minggu ke 36 ke atas ya dok? 30. Terus itu 8 bulan ya kalau dihitung-hitung, atau berapa bulan? Mulai 3
37 minggu ya bisa lahir normal itu ya. Nah itu jadi jangan mempersiapkan mepet-mepet nanti bulan ke-8 atau bulan ke-9 gitu. Ya. Jangan-jangan sudah waktunya di 37 minggu sudah lahir, kita belum punya barang-barang untuk bayi gitu. Dan itu pasti gedibak ya. Mau kemana gitu bingung gitu. Nah jadi untuk ibu hamil atau untuk suaminya atau untuk keluarga sebisa mungkin sudah mempersiapkan tas di minggu-minggu itu minggu-minggu kelahiran atau 3 minggu lah sebelum HPL ya, karena kan HPL udah tahu ditentukan di trimester 1 ya, betul. pas awal periksa gitu. Ya, jadi kalau misalnya udah ada kontraksi bisa langsung ke fasilitas terdekat seperti itu. Iya, nggak usah mikir aduh bajuku mana atau pas udah sampai rumah sakit balik lagi bajunya belum ada gitu betul. ya. Oke, nah kalau untuk isinya hospital bag sendiri apa aja sih? Oke, untuk isinya ya biasanya kita bagi dua ya, ada barang ibu sama barang bayi. Yang jelas untuk barang ibu ya mungkin pakaian ganti, kemudian pakaian dalam, terus jari kalau perlu ya, terus peralatan mandi, dokumen penting kayak kartu identitas, asuransi atau BPJS mungkin, dan yang nggak kalah penting charger ponsel kali ya. Supaya bisa tetap komunikasi seperti itu. Untuk barang bayinya ya jelas pakaian bayi, kemudian popok, bedong mungkin, peralatan mandi, kapas atau gendongan bayi. Walaupun biasanya dari pihak rumah sakit sudah disiapkan ya, cuma tetap kita paling nggak kita persiapan sendiri. Dan sebenarnya juga tidak hanya ke rumah sakit ya dok, ini kalau misalkan ternyata pas lagi bepergian di situ ada klinik, mungkin bisa di klinik itu juga betul, sangat berguna ya disiapkan terlebih dahulu. Karena kadang juga kalau lihat di medsos gitu ya dok, kadang ada yang lahiran di jalan ya dok, sampai di mobil gitu. Betul. Nah itu kalau tidak dipersiapkan barang-barangnya, tidak ada yang ya amit-amit jangan sampai di jalan ya lahirannya. Kalau ada kejadian seperti itu kan, kalau misalkan sudah ada bedong bayi bisa dipakai untuk menyelimuti bayi ya, supaya tidak kedinginan. Seperti itu ya sobat sehat. Jadi tidak hanya mempersiapkan untuk ibunya saja, tapi juga persiapan saat nanti melahirkan, apa-apanya itu sudah ada gitu. Walaupun mungkin di beberapa tempat sudah ada yang dipersiapkan, mungkin seperti sabun bayi itu kan biasanya udah dimandikan ya sama bidannya atau sama perawatnya. Sudah termasuk paket ibunya biasanya. Udah termasuk jadi satu sama ibu gitu. Dan mungkin buku pink ya dok. Betul, buku KIA ya jangan lupa ya. Buku pink. Nah itu biasanya kan di situ nanti ada telapak kaki bayi ya. Ya betul, yang harus dicap. Jangan lupa dibawa, betul, sangat penting. Oke, dan untuk salah satu syarat untuk bikin kakak baru kayaknya dok. Oh iya betul. Keluarga. Betul sekali. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian nih dok, kalau untuk ibu hamil yang bekerja, kan tentu nggak mepet-mepet ya lahirannya. Ya. Kapan mempersiapkan waktu untuk cuti melahirkan? Oke, jadi untuk idealnya sendiri sih mungkin mulai tadi bisa terjadi persalinan normal itu tadi. Jadi di 37 minggu atau mungkin 3 minggu sebelum hari perkiraan lahirnya atau HPL-nya. Jadi ibunya bisa lebih fokus untuk bayinya, untuk persiapan persalinan seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ditentukan tanggal dalam arti nih rencana operasi seperti itu dan betul, tanggalnya sudah ditentukan, mungkin bisa lebih mepet kali ya. Seperti itu. Tapi pun kalau misalnya kondisi badannya dari ibu hamil tersebut udah nggak nyaman untuk bekerja, apalagi mungkin bisa mengajukan cuti lebih awal, nggak masalah. Ya yang penting ini aja sih, lebih supaya fokus aja sih nanti ya. Karena kalau kerja di kehamilan yang besar itu juga kurang nyaman dok. Betul. Apalagi mungkin kalau yang kerjanya kantoran ya. Kan dia cuma duduk diam gitu. Kadang kaki suka bengkak-bengkak. Iya ya. Betul. Karena kurang gerak kali ya. Karena di satu posisi dalam waktu yang lama. Bisa seperti itu. Dan mungkin untuk yang kerja lapangan juga capek ya dok kalau harus bepergian terus-terus. Jadi mending mengajukan cuti sesuai dengan
perkiraan lahirnya atau 3 minggu sebelumnya dan Betul. bisa mempersiapkan untuk olahraga gitu ya kalau di Betul. rumah kan, Ya. biar nanti pas lahiran itu lebih fit dan jalan lahir lebih mudah ya dok. Ya, betul. Seperti itu. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan dok seandainya HPL sudah ditentukan, sudah tahu waktunya, tapi kok nggak ada tanda-tanda kelahiran? Ya, yang harus dilakukan jelas harus segera konsultasi ke dokter kandungan terkait rencana untuk persalinannya nanti seperti apa. Ya kalau sudah hari perkiraan lahirnya kan pilihannya tinggal 2, akan dipacu atau kita lakukan induksi persalinan. Tapi kalau misalnya syarat untuk dilakukan induksi tidak memenuhi, ya mungkin kita akan rencanakan operasi seperti itu. Okay. Ya. Dan mungkin juga ini bisa diantisipasi juga ya dok, kalau untuk lebih dari HPL karena kan setiap bulan mungkin periksa. Ya. Kemudian waktu di trimester ketiga pemeriksaannya lebih intens ya dok? Betul. Jadi idealnya di trimester 1 dan 2 biasanya kita kontrol, kita bilangnya ANC ya, itu per bulan. Menjelang di trimester 3 mulai 28 minggu kita akan evaluasi setiap 2 minggu. Nah, sampai nanti di bulan ke-9 atau 37 minggu biasanya kita lebih lebih ketat lagi. Jadi seminggu belum lahir dipastikan kontrol. Jadi kita bisa antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Berarti pemeriksaan kehamilan ini tentu menjadi hal yang penting ya sobat sehat. Ya. Jangan sampai dilewatkan. Jangan cuman nanti aja tiap bulan ke-3, bulan ke-6 atau pas menjelang kelahiran ya. Karena dari awal pertama kali tahu kita hamil pun memang sudah harus banyak yang diperiksa juga ya dok. Betul, ya. Nggak cuman periksa bayinya atau perutnya aja, tapi ada kayak periksa darah juga ya dok ya. Betul. Ada periksa apakah ada kemungkinan penularan kayak misalkan hepatitis B ya dok ya. Yeah. Nah itu jika seandainya sudah diketahui dari awal itu sudah ada antisipasi untuk nanti waktu kelahiran bayinya diberikan suntik hepatitis atau HBsAg ya dok ya. Yeah. Nah itu juga nggak bisa mendadak pas hari H mau melahirkan ternyata ada ibunya pas dicek darah ada hepatitis misalkan. Nah itu nanti sulit untuk gimana di fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk memberikan pelayanan yang maksimal karena harus beda ya dok cara melahirkannya. Maksudnya itu sebenarnya udah bukaan 5 misalkan, ternyata ada HBsAg positif, terus harusnya jelas nanti ada pertimbangan tersendiri untuk kasus-kasus yang khusus seperti itu. Cuma yang jelas dengan pemeriksaan yang lebih rutin untuk persiapan persalinannya mungkin akan lebih optimal. Ya seperti itu. Jadi pas masih proses pemeriksaan hamil sudah ditentukan mana proses kelahiran yang sesuai ya. Betul. Jadi kita pastikan ibu dan bayi aman seperti itu. Jadi tidak mengesampingkan keamanan ya. Betul. Yang bukan yang penting bayinya lahir, yang penting ibunya udah melahirkan, tidak. Tapi semuanya harus selamat, harus sehat. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang ada. Iya. Oke, nah kalau untuk di RSUD Merah Putih sendiri nih dok, seperti apa sih layanan persalinannya? Oke, di RSUD Merah Putih sendiri kita melayani persalinan normal spontan, kemudian ada juga dengan ILA atau operasi sesar dengan ERAX. Iya, di dokter spesialis kandungannya sendiri ada 3 orang dan bidan kami mungkin lebih dari 20 orang ya. Di Ponek IGD, kemudian ada di instalasi maternal dan juga di rawat inap mungkin sudah sangat banyak. Pokoknya kita siap untuk membantu ibu dan untuk menyambut buah hati itu 24 jam. Oke, nah berarti tidak hanya kalau misalkan untuk alurnya sendiri dok, kalau misalkan ada ibu yang ingin melahirkan masuknya ke IGD dulu ya dok? Ya, betul. Bisa dari IGD atau dari poliklinik. Oh iya betul, dari poli. Kalau poli mungkin saat periksa ya dok, periksa rutin dan ternyata memang harus sudah waktunya melahirkan langsung bisa dirujuk untuk melahirkan. Ya betul. Ya jadi kita ada dokter spesialis kandungan dan kebidanan 3 orang ganteng-ganteng di RSUD Merah Putih dan dibantu juga oleh
para bidan kita ada banyak tersebar di IGD ada ya, di poli ada, dan di tempat untuk melahirkan atau instalasi maternal, baik itu di ruang rawat inap maupun di ruang tindakannya ya, Dok. Betul. Sudah dibantu oleh banyak tenaga gitu. Jadi sobat sehat tidak perlu khawatir jika ingin melahirkan di RSUD Merah Putih. Kami sudah tersedia banyak tenaga dan bisa membantu sobat sehat semuanya untuk melahirkan selama 24 jam ya, per 7 hari. Jadi setiap hari, tidak ada libur ya. Hari Minggu buka, hari Lebaran juga buka ya. Jadi ada libur. Kalau HPL-nya kok pas hari Minggu atau hari tanggal merah, nggak usah khawatir karena kita buka. Siap melayani sobat sehat semua. Oke dokter, kalau untuk bayi yang sudah dilahirkan nih dok, apakah diperiksa atau gimana dok? Apa kita pasien sendiri yang ngurusin? Oke, jadi di RSUD Merah Putih sendiri, bayi yang lahir yang jelas akan diperiksa oleh dokter anak dibantu sama bidannya. Kemudian jelas akan dicek apa tanda vitalnya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, Apgar juga kita lakukan, dan apa yang penting sekarang kan ada screening untuk hormon tiroid juga ya. Jadi kita lakukan itu di RSUD Merah Putih. Oke, nah untuk pemeriksaannya ini bayar lagi atau gimana? Oh ya enggak, udah gratis. Oh gratis ya? All in, sudah gratis. Sudah bersama dengan ibu ya? Karena masih satu badan kan dok? Tadinya satu badan jadi 2 badan. Oke, berarti gratis ya sobat sehat semuanya. Dan ini juga sudah menjadi standar ya di Rumah Sakit Merah Putih untuk pemeriksaan bayi baru lahir ini. Nah, kalau untuk kan sudah diperiksa nih dok bayinya, terus dibiarkan saja atau gimana dok? Oh ya, mungkin apa kita lakukan ini ya Pak, imunisasi juga hepatitis, kemudian ada suntikan vitamin K juga, apa untuk apa namanya mencegah perdarahan kalau misalnya ada defisiensi ya, seperti itu. Berarti nanti bayinya juga sudah mendapatkan tindakan ya, sesuai dengan protap ya. RSUD Rumah Sakit. Oke, nah dokter di RSUD Merah Putih tentu bisa melayani para calon ibu yang menyambut buah hati menjadi lahir sehat, lahir bahagia ya, tidak hanya lahir biasa aja gitu, tapi kita juga melahirkan dengan sehat, dengan baik gitu, dan pasti ujung-ujungnya kebahagiaan juga yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, kita ada beberapa mitos fakta ya dok ya, yang mungkin beredar di masyarakat. Apakah itu betul ataukah itu salah ya? Mitos atau fakta ya dok ya? Ini ada beberapa mitos atau fakta yang harus diluruskan. Oke, yang pertama ini, apakah tidak boleh mandi setelah melahirkan dok? Tidak boleh mandi setelah melahirkan jelas mitos ya. Iya, jadi nggak boleh mandi ya. Justru apa dengan mandi kan akan lebih segar secara psikis, ibu jelas apa namanya akan perasaannya akan lebih ini ya, apa senang ya, ya, dan apalagi habis lahiran kan ibaratnya lebih lega, dan segala apa namanya yang galauan sebelumnya, overthinkingnya akan mungkin apa namanya akan lebih terurai ya, betul sama mandi. Saya pikir apa itu mitos ya kalau nggak boleh mandi setelah melahirkan, betul. Berarti boleh mandi ya. Kecuali mungkin kalau ibunya tidak kuat kali ya. Biasanya sih apa namanya untuk mobilisasi sendiri kan kita ada tahapan-tahapan. Cuma yang jelas bukan berarti nggak boleh mandi ya. Jadi untuk mandi kita tetap perbolehkan sih. Nah, selama ibunya udah kuat untuk mobilisasi, saya pikir boleh. Dan di RSUD Merah Putih untuk air mandinya juga ada air hangat ya. Jadi tidak menggigil gitu. Mungkin kalau habis operasi kan dingin ya biasanya dok. Masih menggigil, nggak mau mandi takutnya airnya dingin gitu. Kita di sini ada air hangat ya. Oke. Nah, kemudian ada mitos fakta berikutnya nih dok. Banyak jalan kaki akan mempercepat proses persalinan. Mitos atau fakta nih? Iya, untuk jalan kaki saya pikir itu fakta. Jadi kita biasanya sarankan kita edukasi pasien itu mulai di minggu ke-36 atau bulan ke-9. Jadi dengan jalan kaki
dia akan membuat otot panggul itu lebih luntur. Jadi kan otomatis proses persalinannya juga akan lebih gampang ya, dan itu terbukti. Ya emang sudah ada penelitiannya seperti itu. Jadi emang kita sarankan sekali ya, jalan kaki dirutinkan tiap pagi. Kemudian kalau ada tangga, naik turun tangga itu selalu kita edukasi pasien seperti itu. Tapi dengan catatan di trimester ketiga ya dok ya? Betul. Kalau untuk trimester 1 mungkin jangan ya dok ya? Mungkin ya jangan ada target deh kalau misalnya untuk trimester 1 kan sekali lagi secara hormonal, secara penempelan plasenta itu kan belum kokoh ya. Jadi dieman-eman dulu. Sampai nanti mungkin di minggu ke-12 atau mulai trimester 2 aktivitas bisa ditambah. Seperti itu. Nah, untuk mitos fakta berikutnya nih, Dok. Minum air kelapa bisa bikin persalinan lancar dan bayi putih. Betul? Oke, untuk air kelapa saya pikir ini mitos ya, kalau gunanya bikin bayi putih ya. Jadi air kelapa sendiri yang jelas berguna untuk hidrasi ibunya. Karena kan jelas banyak elektrolit di situ ya. Jadi kondisinya akan lebih segar buat ibunya, kebutuhan asupan cairannya akan tercukupi, dan mungkin yang lebih bergunanya untuk air ketubannya. Iya, dari beberapa persen yang kita minum apapun itu dia akan jadi ketubannya, akan menambah jumlah air ketuban pun bisa. Seperti itu. Berarti apa yang kita makan juga bayi bisa merasakan ya dok? Iya, jadi memang ada kaitannya apa yang kita makan, kita minum itu akhirnya ya nanti ke bayi sebagai nutrisi. Seperti itu. Tapi kalau untuk membuat putih itu mitos ya? Saya pikir itu mitos. Iya, Nah, untuk mitos fakta berikutnya nih dok, tidak boleh makan sebelum melahirkan, mitos atau fakta? Saya pikir tergantung kondisinya. Kalau misalnya dari pasiennya sendiri direncanakan untuk operasi, mungkin itu betul memang kita kita puasakan gitu. Tapi kalau misalnya normal, saya pikir asupan yang baik, gizi yang baik justru akan menambah tenaga, akan menambah untuk kontraksinya segala macam akan lebih baik. Ya, jadi ya tergantung kondisinya. Tapi kalau secara umum itu mitos. Ya. Nah, itu tadi mitos fakta yang sering beredar di masyarakat sobat sehat ya. Jadi tadi yang mitos itu kalau tidak boleh mandi, mitos ya. Boleh mandi. Terus tidak air kelapa membuat putih, itu mitos. Genetik kan ya. Iya, genetik, tergantung orang tuanya juga ya. Kalau orang tuanya kurang putih, masak anaknya putih gara-gara minum air kelapa, kan enggak juga, pasti karena ada gen-gen putihnya lah gitu. Nah, Nah, sobat sehat, ini sudah ada masuk pertanyaan nih, dokter. Dari @nanda Evat. Halo dok, saya mau bertanya, kalau melahirkan di RSUD Merah Putih pembukaan 4, apakah bisa? Dan apakah harus pakai rujukan puskesmas dok? Baru pembukaan 4. Oke. Jadi kalau untuk pembukaan 4 sendiri, kenapa nggak bisa? Jadi tetap bisa kita layani di Ponek IGD. Dan kalau ditanya apakah harus pakai rujukan, tentunya kalau misalnya dari paskesnya, dari puskesmas ya disertai rujukan. Tapi kalau misalnya pasien umum pun enggak masalah, tanpa rujukan pun bisa, tetap kita layani. Seperti itu. Jadi enggak usah khawatir, datang aja, nanti pasti kita ditelepon biasanya. Walaupun minggu ya dok. Ya, kapanpun monggo. Jadi tetap silahkan sobat sehat untuk Bunda Nanda Evat, silahkan kalau mau periksa ke Rumah Sakit Merah Putih atau akan melahirkan dan mungkin sudah bukaan 4, silahkan datang ke IGD. Kalau misalkan memang sudah ada rujukan sebelumnya bisa dibawa, kalaupun memang tidak ada rujukan bisa diperiksa lagi dulu ya dok, apakah ini ada komplikasi atau normal gitu ya. Jadi
siapapun yang datang ke IGD akan tetap dilayani. Nanti Betul. datangnya langsung ke IGD ya dok. Ke IGD Ya, dulu kayak gitu, ya. betul. Ke IGD dulu. Ya. Atau kalau misalkan memang belum ada tanda-tanda Pembukaan. kelahiran, tapi sudah lebih dari HPL, silahkan bisa periksa ke poli Ke atau poli. ke IGD juga bisa. Ya. Nanti gimana dari dokter akan memberikan layanan. Ya, betul. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dokter. Mungkin nanti kalau sobat sehat ada yang ingin bertanya bisa DM atau komen di Instagram, nanti kita akan bantu jawab ya. Kita akan balas juga via DM gitu. Oke, nah untuk sobat sehat yang ingin konsultasi nih dok, kalau mau ke RSUD Merah Putih, mungkin bisa dijelaskan kembali, bisa periksa di mana dan jadwalnya hari apa dok? Oke, sobat sehat sendiri bisa berkonsultasi di klinik kandungan dan kebidanan. Untuk klinik pagi buka dari Senin sampai Sabtu mulai pukul 8 pagi. Untuk klinik sore buka dari Senin sampai Kamis mulai pukul 14.00. Untuk Jumat sore mulai pukul 13.00. Saya sendiri praktik di hari Senin sampai Kamis pukul 14 sampai 17.00. Oke, sobat sehat, untuk yang sobat sehat ingin periksa atau bertemu dengan dokter Riki bisa langsung ke klinik sore di hari Senin sampai hari Kamis ya dok, Ya. jam 2. Atau kalau mau periksa pagi bisa juga setiap hari Senin sampai Sabtu. Mulai Dan jam 8. juga ada klinik di hari Jumat sore mulai pukul 1. Jadi sobat sehat bisa memilih mau klinik pagi atau klinik sore. Silahkan saja. Oke, nah sobat sehat yang ingin memeriksakan diri ke RSUD Merah Putih bisa sekali untuk mendaftarkan secara online juga. Untuk pasien BPJS bisa menggunakan JKN Mobile atau aplikasi mobile JKN atau melalui website di s.id/rsudmp. Nah, untuk pasien BPJS pastikan sudah memiliki rujukan dari Vaskes tingkat 1 ya, seperti klinik atau dokter umum atau puskesmas. Nah, jika pasien atau sobat sehat sudah mendaftarkan secara online, silahkan datang di hari pemeriksaan dan bisa check-in minimal 1 jam sebelum pemeriksaan di lobi check-innya, atau radius 1 km dari Rumah Sakit Merah Putih sudah bisa check-in. Oke, untuk informasi lebih lanjut, sobat sehat bisa menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih dengan WhatsApp di nomor 0811 2586 000, atau bisa follow atau bertanya di Instagram @rsud Merah Putih untuk mengetahui informasi tentang layanan kesehatan di RSUD Merah Putih. Dokter, sebelum kita tutup podcast kali ini, apa saja sih pesan yang ingin disampaikan Dokter Riki kepada sobat sehat semua? Oke, menjaga kesehatan ibu hamil adalah suatu investasi berharga untuk masa depan keluarga dan generasi mendatang. Jadi harus dipersiapkan sedini mungkin. Ya, ini itu aja. Itu pesan singkat, padat dan jelas ya untuk ibu hamil dan untuk sobat sehat semuanya. Oke, sobat sehat, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Oke, terima kasih Dokter Riki atas Sama-sama. informasi hari ini Ya. dan mau menjadi narasumber dan memberikan informasi yang tentu sangat penting untuk sobat sehat semuanya, dan semoga bisa bermanfaat dan disebarluaskan. Amin, amin. Oke, terima kasih ya sobat sehat sudah mendengarkan episode musik kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan ini bisa membantu sobat sehat untuk menjadi lebih siap dalam menyambut buah hati, lebih tenang, lebih bahagia. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti podcast musik di episode berikutnya, tentu dengan topik yang menarik. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Semoga persalinan sobat sehat lancar. Amin. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.